bahkan nggak ngerti kalau Allah itu punya sifat ini, Pak. Itu keimanannya diperselisihkan oleh para ulama itu. Ya, bahaya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas ya tentang bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin yang nomor 1 sudah kita bahas panjang ya, pembahasannya sangat panjang. Nomor 1 ya, yaitu beriman secara global atau ijmal. Nah, sekarang nomor 2, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara rinci atau secara khusus, atau dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah tadi disebutkan tafsilan. Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Gimana ya caranya saya beriman kepada Allah secara rinci? Kalau kemarin kan secara umum, pokoknya apa? Kita yakin Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang jumlahnya tidak terbatas. Allah maha sempurna sifatnya dan disucikan dari sifat-sifat kekurangan. Itu secara umum, Pak. Wajib kita yakini ya. Pokoknya Tuhan kita Allah itu, Bapak Ibu sekalian ya, Allah yang tiap hari Anda sembah sehari semalam minimal berapa? 5 kali sholat duhur, asar, maghrib, subuh. Secara umum, secara global kemarin kita beriman Allah itu maha sempurna, memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terbatas jumlahnya, namun juga disucikan dari sifat-sifat kekurangan, tanzih. Nah, sekarang pelajaran kita, Bapak Ibu sekalian, tema besarnya beriman kepada Allah secara tafsil ya, secara apa? Tafsil. Apa itu tafsil? Rinci, secara khusus ya. Bagaimana caranya? Nah, ternyata disebutkan oleh Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi tadi. Nah, ini sudah saya buatkan ringkasannya. Kita wajib, Bapak Ibu sekalian, kita wajib hukumnya. Wajib itu berarti harus ya, harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 20 sifat wajib. Nah, ini kena kewajiban kita semua. Kewajiban ini berlaku buat mukallaf. Apa itu mukallaf? Apa itu mukallaf? Mukallaf itu kalau dalam ilmu fikih, orang yang balik, terus dia akil. Akil itu apa? Berakal, enggak gila. Terus yang ketiga, sampai kepadanya dakwah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 3. Tapi yang masyhur biasanya 2 disebutkan ya. Balik, berakal. Itu namanya mukallaf. Berarti kita ini mukallaf bukan? Udah kelewatan ya. Baliknya udah lama kita ya. Nah, iya, baliknya rata-rata dulu kapan kalau zaman Bapak Ibu? SMP lah ya. Ya, sekarang mah anak SD udah pada balik ya. Sudah pada haid, sudah pada mimpi basah ya. Nah, itu berarti jamaah kita ini termasuk putra-putri Anda di rumah ya, yang sudah balik, Pak, Bu. Berarti dia sudah punya kewajiban sholat ya, sudah balik. Dia wajib belajar tentang tema ini. Karena hukum mengetahui 20 sifat wajib atau meyakini bahwa Allah memiliki 20 sifat wajib, hukumnya adalah wajib. Wajib itu berarti ya harus tahu. Maka mohon maaf Bapak Ibu, seandainya ada orang Islam ya, umat Islam, dia sama sekali nggak pernah yang namanya belajar sifat 20 ini, bahkan nggak ngerti kalau Allah itu punya sifat ini, Pak. Itu keimanannya diperselisihkan oleh para ulama itu, ya, bahaya itu, ya. Oleh sebab itu, alhamdulillah dulu kita waktu kecil atau waktu TPA ya minimal itu nyanyi bareng-bareng kan? 20 sifat wajib itu ya, wujud kita bakok sampai yang mutakaliman ya. Nah, nanti kita sebutkan ya 20 sifat itu. Dulu pernah belajar ya Bapak Ibu ya?
pernah ya waktu di TPA biasanya ya. Hanya saja kan mungkin tidak dijelaskan secara detail wujud itu maksudnya apa ya, dalilnya apa, terus bagaimana ulama itu menjelaskan sifat wujud ya. Itu baru sifat nomor 1 itu ya, baru sifat nomor 1, belum sampai 20 gitu ya. Nah kembali lagi jamaah, jadi kita wajib, hukumnya wajib meyakini bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat 20 wajib, 20 sifat wajib. Di sini ada lafadz 2 wajibnya ya. Kita wajib itu kan kalimatnya wajib juga. 20 sifat wajib juga lafadznya wajib. Itu sama apa beda wajib itu? Beda. Kalau kita wajib itu hukumnya maksudnya wajib. Tapi kalau 20 sifat wajib maksudnya apa? Apakah 20 sifat itu hukumnya wajib bagi Allah? Bukan ya. Bukan itu ya. Kalau Anda mendengar kalimat 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, terus nanti ada sifat jaiz, itu ada maknanya khusus itu. Beda dengan wajib dalam ilmu fikih, beda. Ya. Apa itu wajib dalam ilmu tauhid? Nah, itu saya sudah buatkan. Sifat wajib ya, kalimat wajib adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dibilang 20 sifat wajib bagi Allah, maksudnya 20 sifat yang pasti ada pada Allah. Gitu aja, mudahnya gitu ya. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau dikatakan oleh seseorang 20 sifat wajib bagi Allah, ini bukan kita mewajib-wajibin Allah ya, Allah Anda harus punya sifat ini, bukan itu ya. Itu mah wajib bahasa kita, wajib dalam ilmu fikih ya. Nah, wajib dalam ilmu fikih memang sesuatu yang harus, kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu kan fikih. Tapi kalau wajib dalam ilmu tauhid maknanya beda. Apa tadi? Kalau dikatakan 20 sifat wajib bagi Allah, maksudnya apa? 20 sifat yang pasti ada pada Allah. Maksudnya apa? Allah nggak mungkin nggak punya sifat ini, gitu. Pasti Allah itu punya sifat 20 ini, begitu loh kata para ulama. Ya. Dan 20 sifat wajib ini jamaah, itu yang minimal Anda wajib ketahui. Putra putri Anda di rumah, kita ini semuanya yang mengaku beriman sama Allah, tiap hari sholat, itu Anda wajib tahu 20 sifat ini, harus, tidak boleh tidak. Ora kena ora ya, ora kena ora, artinya harus, la budda, harus tahu ya. Harus tahu 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kewajiban mengetahui 20 sifat wajib ini jamaah, banyak ulama tauhid yang menyebutkan ya. Misalnya di kitab Aqidatul Awam. Nah, Anda pernah ngaji kitab Aqidatul Awam? Pernah mendengar ya kitab Aqidatul Awam yang Abda'u Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Itu beliau pengarangnya namanya Al-Imam Asy-Syaikh Sayyid Ahmad Al-Marzuki ya, rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan mempelajari atau mengetahui 20 sifat ini hukumnya wajib. Itu di bait yang kelima kalau nggak salah ya. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isyrina sifat. Kata beliau dalam bait nomor 5 itu, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Wa ba'du, amma ba'du. Ketahuilah bahwa kewajiban ma'rifat atau mengenal Allah min wajibin lillahi isrina fi sifat, yaitu dengan cara mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hukumnya wajib kan? Hukumnya apa? Wajib, harus ya. Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Nurul Dzolam, beliau juga bilang itu di dalam kitabnya itu, namanya kitab apa? Nurul Dzolam, Syarah Aqidatul Awam. Beliau mengatakan wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu yang tadi ya, yang balik, yang berakal,
wajib untuk mengetahui 20 sifat wajib ya. Harus Pak ya, harus. Nah ini 20 sifat wajib itu yang ini ya. Bahasa Arabnya ini wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ya. Tulisannya begitu ya. Mukhalafatuhu ya. Lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sam'un atau sama kalau kita bacanya ya, basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Kalau nggak bisa nulis Arab boleh yang bahasa Indonesianya, Latinnya ya. Itu nomor 1 sampai 20. Hukumnya apa? Mengetahui ini wajib Pak, wajib. Tapi mengetahui 20 ini bukan hanya sekedar hafal wujud, qidam, baqa sampai mutakaliman. Wajib mengetahui 20 sifat wajib itu maksudnya Anda paham Pak, ngerti maksud dari sifat wujud itu apa, maksud dari sifat qidam itu apa ya, nomor 5 itu apa ya, qiyamuhu binafsihi gitu. Nah ini kalau tidak ngaji, tidak belajar, kita berdosa. Dosa Pak semuanya ya, karena hukumnya apa tadi? Wajib ya, hukumnya wajib mempelajari 20 sifat wajib bagi Allah itu. Kalau nggak paham ini, wah kita berdosa. Artinya belum mengenal Allah. Kita nggak kenal Allah. Cuma yakin Allah ada tapi nggak tahu Allah itu sifatnya apa, itu kurang sempurna itu. Imannya kurang sempurna. Oleh sebab itu tadi dikatakan beriman itu ya ada 2 cara, secara global sama secara rinci ya. Kebanyakan orang tuh ya yang secara global doang ya, ya kan? Pokoknya beriman ada Allah, Allah itu maha sempurna ya. Itu kan kebanyakan orang seperti itu ya. Tapi dia nggak beriman kepada Allah yang secara rinci ini lah, yang secara tafsilan jarang, kecuali orang-orang yang belajar ya pasti tahu tentang 20 sifat ini. Nanti Bapak Ibu sekalian, pertemuan berikutnya itu kita akan bahas satu-satu ini ya. Ya. Jadi satu pertemuan satu sifat. Nanti pekan depan atau bulan depan ya, Sabtu pekan pertama itu sifat wujud. Ya, itu dibahas panjang lebar tuh oleh para ulama kita. Dalilnya, pengertiannya, ya, maknanya apa, nanti kita sebutkan semua ya. Jadi kalau 20 itu ya 20 kali pertemuan. Kira-kira seperti itu ya. 20 sifat berarti 20 kali pertemuan. Sebetulnya jemaah, para ulama kita ini yang madhab Asy'ari ya, khususnya madhab apa? Asy'ari. Ilmu akidah kan ada 3 madhab. Masih ingat? 1 madhab Asy'ari, 2 madhab Maturidi, 3 madhab Athari. Nah kita ini umumnya pakai yang madhab nomor 1 itu Asy'ari. Madhab Asy'ari itu Bapak Ibu sekalian, ternyata ada yang bilang sifat Allah itu yang wajib 13 saja. Berapa? 13. Tapi mayoritas ulama mengatakan 20. Nah ini harus tahu nih. Jadi ternyata dalam menentukan sifat wajib pun ulama kita, khususnya madhab Asy'ari, ini beda lagi nanti dengan Maturidi ya, beda lagi ya. Ini kita bicara madhab Asy'ari dulu. Setahu saya ulama yang Asy'ari mutaqaddimin, apa itu mutaqaddimin? Ulama Asy'ari yang dulu, yang awal-awal ya, ulama-ulama yang awal-awal, ulama salafnya itu rata-rata mengatakan sifat wajib bagi Allah itu 13 Pak. Berapa? 13. Makanya di beberapa kitab tuh seperti kitab Al-Husun Al-Hamidiyah, kitab Al-Husun Al-Hamidiyah, sifat wajib itu 13 ya. Tapi mayoritas ulama Asy'ariyah mutaakhirin ya, ulama yang belakangan, nah, itu menambahkan 7 lagi. Jadi 13 tambah 7 berapa? 20. Nah ini yang terkenal sampai sekarang, yang masyhur di Indonesia, bahkan di Malaysia, di Singapura. Pokoknya sekarang di dunia itu kaum muslimin yang Asy'ari rata-rata menggunakan yang versi 20 itu. Sifat wajib bagi Allah 20. Tapi aslinya ulama Asy'ari yang mutaqaddimin mengatakan berapa tadi? 13 ya, sifat wajib ya, sifat wajib bagi Allah 13. Jadi sampai mana? Sampai kalam gitu ya.
Karena kalau kita perhatikan Pak, nomor 14 sampai nomor 20 itu sebetulnya sama dengan nomor 7 sampai nomor 13. Coba, nomor 7 apa? Kudroh. Nomor 14 jadi Qadiron. Itu maknanya sama, itu sama. Nomor 8 Irodah. Nomor 15 Irodah menjadi Muridan. Nomor 9 ilmu. Nomor 16 ilmu menjadi aliman. Allah Maha mengetahui. Sama, artinya sama itu. Nomor 10 hayah. Nomor 17 hayyan. Sama artinya maha hidup, ya. Hayah kehidupan, hayyan Allah Maha hidup, sama ya. Terus nomor 11 sama. Nomor 18 sami'an. Ya, sama itu pendengaran, sami'an maha mendengar, sama. Terus yang basor nomor 12 sama dengan nomor 19. Basiron, basor penglihatan, basiron maha melihat. Nah, kemudian nomor 13 kalam. Sama kayak nomor 20 apa? Mutakaliman itu berasal dari kalam. Jadi tahu kita. Makanya tadi ada ulama yang bilang sifat wajib itu 13 saja sudah cukup sebetulnya. 13. Hanya saja para ulama menambahkan 7 lagi supaya detail. Nanti kapan-kapan kita bahas kenapa kok ditambahkan 7 itu ya, nanti ya. Itu pembahasannya panjang ya. Yang jelas ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan berapa? 20. Yang dipakai mayoritas ulama kita, khususnya yang mutaakhirin adalah 20 ya. Ini banyak yang tidak tahu nih ya. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu ya. Ya, setahu kita ya tahunya 20 kan ya. Ternyata ada ulama Asy'ari itu yang mengatakan 13 itu sudah cukup sebetulnya. Karena yang 7 itu sudah tercover dengan Qudroh, Irodah, ilmu hayah sama basar kalam. Nanti kita belajar bersama-sama ya, insya Allah ya. Kita detailkan biar keimanan kita kepada Allah semakin bertambah ya. Nah, ini kalau bisa kita baca bersama-sama seperti anak-anak TPA lah ya. Saya contohkan ya cara membacanya, nanti jamaah mengikuti ya. 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Bisa ya? 1, 2, 3 bareng-bareng. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini nikmat sekali Pak kalau kita tahu maknanya, benar. Saya sudah merasakan sendiri nikmatnya belajar sifat 20 itu semakin cinta kepada Allah. Insya Allah nanti kita kalau sudah belajar ini semakin bertambah kecintaan kita, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sudah bisa lagunya? Coba bareng-bareng tanpa saya ya. Ya, ntar masuk TV ini. Ya, masuk TV. Mas Arif apa? Wajah-wajahnya dimasukkan YouTube juga ya. Ayo. Ya, biar terkenal ya. Buat kenang-kenangan ya. 1, 2, 3. Wujud sama kalam qadiran murid
wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun haya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillah. Sebetulnya ada refnya itu. Ada lagu yang tingginya. Kalau tadi kan ilmun gitu ya. Ada yang seperti ini Bapak Ibu. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah itu refnya lagu yang tinggi ya. Bisa ya? Ya nanti harus bisa ya. Jadi di nomor 9 tuh tinggi nadanya untuk penutupan biasanya ya. Nah itu 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang oleh para ulama dinyatakan hukumnya wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita detailkan dalil Quran sunnahnya, kita sebutkan semua nanti ya, dalil Al-Quran, dalil hadis tentang 20 sifat ini. Karena banyak yang menuduh katanya sifat 20 itu ajaran filsafat Yunani katanya. Ya Allah, wah aneh banget tuh yang nuduh ya. Ya Allah, kejam sekali ya. Ini 20 sifat ini ulama ini yang menyusunnya, yang merapikannya. Ulama itu ahli Quran, ahli hadis Pak. Lah kok dituduh 20 sifat wajib ini katanya ajaran filsafat Yunani. Ini sudah su'ul adab sama ulama ya. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Banyak itu tuduhan-tuduhan seperti itu. Ada lagi yang bilang begini Pak, sifat Allah kok cuma 20. Sifat Allah kok cuma 20. Loh, siapa yang bilang cuma? Kan kita udah belajar cara beriman kepada Allah kan ada dua kan. Yang pertama apa tadi? Secara global, meyakini Allah punya sifat sempurna yang tidak terbatas jumlahnya. Kami yakin kalau Allah itu maha sempurna ya, sifatnya tidak terbatas, bukan 20 doang. Tapi nah ini minimal secara tafsilan, secara rinci saya wajib tahu yang 20 ini, begitu loh. Jadi ini bukan membatasi ya, hati-hati ya. Kita jawab ya tuduhan-tuduhan yang katanya kok cuma 20 sifat Allah. Bukan cuma, kami bukan membatasi 20 itu. Minimal yang wajib diketahui oleh mukallaf itu 20 ya. Kalau semuanya wajib diketahui, Anda wajib belajar tuh 99 Asmaul Husna dan sifat-sifat yang lain. Ora kober kerja ya. Enggak sempat bekerja nanti ya. Nah, alhamdulillah para ulama menyimpulkan itu minimal berapa? 20. Bukan membatasi nih, bukan membatasi. Ya. Wallahu a'lam bishawab.